Sepucuk surat dari Mansinam dipersembahkan dalam rangka hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-169 di Tanah Papua, Klasis GKI Waropen. Sebuah catatan Karel Wilhelm Otto buat rekan sekerja di Papua, Mansinam 1865. Allah mulai hidup dari kegelapan menembus terang. Dikala itu jam 6 pagi, tanggal 5 Februari 1855, Sau dilabuhkan di Teluk Dore yang berkaca, memantulkan sinar keemasan, menyambut fajar kasih. Dua pendatang baru yang asing dalam warna dan mitos, memijak kaki di Pulau Mansinam. Sahabatku, menjelang senja di Mansinam ketika surya menuju ke peraduan, berdua kami mendayung perahu Injil milik Pencipta, menyusuri pantai dan selat, mendaki bukit, menembus rimba Papua. Bila ketika kalian seperti hari ini, berdua kami tak seberapa sulit menabur benih milik Pencipta. Namun ketika dayung kami letakkan, tak sedikit jua pun kami temui itu bahagia, persahabatan, kasih dan sejahtera. Kami tak menemui terang sedikit pun di dataran ini. Bila ketika itu kalian ada dan memberi senyum manis, menerima kami berdua, tentu berdua kami tak berapa sulit berjabat tangan dan berpeluk dalam kasih mesra Bapa. Bila hari itu 5 Februari 1855, kalian berjejer di sepanjang pantai Mansinam, tentu hati kami akan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Bapa di sorga. Ketika senja turun di Mansinam, kegelapan pekat menyelimuti tanah ini. Tatapan kami hanya terpancar pada salib tua di Golgota. Tatapan kami, tatapan kasih, tatapan damai sejahtera. Ketika senja turun di Mansinam, kabut kegelapan membungkus penghuni rimba itu. Gelap di semua lorong, gelap di semua bukit-bukit, gelap di semua gubuk-gubuk, dan gelap di semua hati. Ya, kegelapan dalam keabadian. Sahabatku, ketika senja di Mansinam, sepucuk surat berdua kami dawatkan, dititipkan padamu sahabat-sahabatku. Adakah kegelapan lagi di hari ini? Adakah surya telah kau nikmati? Di setiap ranjangmu kau terbangun oleh dengkurku. Di setiap buku-buku yang tersusun terselip wasiatku. Di setiap hidup yang kau alami, aku hadir. Akhirnya, dengan pasrah kepada pimpinan Roh Tuhan, berdua kami menyentuh tanah ini, menyentuh dendam dan benci, ya, menyentuh kegelapan. Dengan iman yang teguh, berdua kami ucapkan doa. Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini. Tanggal 5 Februari 1855, di mata orang-orang Papua, memiliki nilai-nilai kehidupan yang menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang memanusiakan orang-orang Papua dan umat Tuhan di atas tanah ini. Syukur bagimu Tuhan atas hidup yang kau berikan bagi kami di tanah ini. Jadikan Papua saksimu, izinkan Papua memberkati bangsa-bangsa di dunia pada peringatan 169 tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua 5 Februari 2024 di Klasis Waropen yang diperingati dalam ibadah syukur di Jemaat GKI Betania Waren di bawah sorotan tema Kasih Kristus. Kemandirian gereja mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan.
Dan subtema Memasuki hari ulang tahun pekabaran Injil ke-169, kita membangun kesehatan, mendorong pemberdayaan, mewujudkan keadilan dan perdamaian di tanah Papua. Melalui hari ulang tahun pekabaran Injil ke-169 tahun, kita menghayati kasih Allah yang membawa keselamatan, damai dan peradaban baru bagi Papua untuk terus memberitakan Injil. Dari negeri Bakau Waropen, kita menyerukan demokrasi kasih menuju pemilu 14 Februari 2024. Dengan kasih dan kuasa Yesus Kristus yang telah membebaskan kita, kita bangun persekutuan menembus segala perbedaan. Dengan kasih yang sempurna dari Allah pula, kita abadikan tanah Papua, tanah damai, tanah masa depan, menuju kesempurnaan dan terus memberitakan Injil Kristus yang membebaskan dan memerdekakan. Menyongsong peringatan 169 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, Klasis GKI Waropen digelar Karnaval Pekabaran Injil melibatkan jemaat-jemaat lingkungan Urai Faisei Wairudi. Doa bersama pemilu damai 14 Februari 2024 dan ibadah penguatan serta pengutusan para caleg GKI yang maju DPRD, DPR Provinsi Papua, dan DPR RI berlangsung di Gedung Gereja GKI Philadelphia Nonomi. Sedangkan puncak peringatan hari ulang tahun pekabaran Injil ke-169 dipusatkan di halaman Gedung GKI Betania Waren dengan pelayan ibadah Pendeta Dr. Sostenes Sumihe Magister Teologia yang dimulai tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, dan sebelumnya dilaksanakan ibadah HUT PI di masing-masing jemaat. Demikian sepucuk surat dari Mansinam. Pembawa kata Max Nenepat dan Anggra Wapai. Teknik rekaman dan hiasan musik Marie Rumaikewi. Selamat merayakan 169 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, Klasis Waropen, 5 Februari 1855, 5 Februari 2024. Shalom.
Tuhan Yesus bertelang gemilang. Tuhan Yesus batu penjuru hilang gemilang. Lina daida bawa etaku waribe limabe kuinino mengama kadaya seragari nasangga ia karua rame kanaga papudera anabo ayoga wekorabega wa anna Papua nana mayaika wendi sosio koiga dorarugo nana anna boida bendari warome air kado air bendari kau madu Mari kita bersama-sama
Mobil peradaban bisa putar menuju ke pelataran depan. Mobil peradaban bisa putar menuju pelataran. Di masing-masing
semangat diharapkan ada dalam barisan perjemaat masing-masing. Kristus kasihi, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kasih persekutuan jemaat-jemaat GKI yang ada di Klasis GKI Waropen. Hari ini kita boleh melaksanakan karnaval pekabaran Injil yang dibagi dalam 2 menuju pemilu damai yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. 14 Kuasuun dan Pendeta Maria Rimandewai. Untuk itu kepada Ibu dan Bapak Pendeta dimohon kesediaan untuk ada di panggung ini mewakili umat Tuhan. Kita semua, Anak-anak, sobat-sobat muda, Bapak Ibu orang tua yang diberkati dan yang merasa syukur kepada Tuhan, marilah kita ada dalam hendaklah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami pemilik tanah Papua, kami bersyukur dan bersukacita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di atas negeri ini, yang menikmati berkat-berkat Tuhan, surga yang jatuh ke bumi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mengagungkan Engkau Bapa kami Maha Baik atas segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Kami ada dalam rasa syukur menyongsong 169 tahun Injil ada di atas tanah ini, sebagai orang-orang yang dimerdekakan, dibawa keluar dari kegelapan, diberdayakan oleh Injil itu, sehingga kami ada sampai waktu ini. Bukan karena kami, tetapi karena kasih dan sayang-Mu atas setiap orang yang hidup di atas negeri ini. Ya Tuhan kami Maha Baik, hari ini kami mengingat semua para rasul, semua guru Injil, semua guru jemaat, semua pendeta, semua penatua dan syamaz yang karena pekerjaan Injil itu mengabdikan dirinya dalam gereja ini, dalam pelayanan ini, dan buah-buah dari taburan mereka kami ada sampai waktu ini. Terima kasih untuk setiap jerilah, tetes keringat, darah yang mengucur atas pekerjaan-pekerjaan ini. Kami tidak dapat membalasnya, tapi buah dari pekerjaan itu dinikmati oleh anak cucu, dinikmati oleh setiap orang yang hidup di atas tanah ini. Ya Aba, ya Bapa kami, terima kasih hari ini jemaat-jemaat seklasis Waropen, terlebih khusus di lingkungan Urpas dan Wairuri, kami ada dalam perayaan sukacita menyongsong HUT pekabaran Injil ini. Kegiatan karnaval dari lingkungan Wairuri dan lingkungan Urepaisei, sukacita kami menyatu. Perjalanan karnaval ini adalah perjalanan penghayatan pekabaran Injil. Ya Tuhan, jika sampai hari ini kami berhimpun bersukacita, jika sampai hari ini kami ada dalam sorak-sorai sukacita, bukan karena kami melupakan kesusahan kami, bukan karena kami melupakan kegelisahan hati kami, namun di dalam doa, di dalam seruan ada penghiburan yang kekal. Air kesejukan dari surga itu memenuhi hidup kami. Kami terus menyanyi dan mengungkapkan syukur bagi Tuhan. Kami taruh Gereja Kristen Injil di tanah Papua ke dalam tangan Tuhan. Sebagai sinode, kami ada di lembah-lembah, di gunung-gunung, di pesisir, di kota, di kampung, di pedalaman. Namun kasih Tuhan terus mengalir bagi kami. Kami pertaruhkan pimpinan sinode GKI di tanah Papua, badan pekerja sinode, badan pekerja sinode wilayah. Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Biarlah seluruh pekerjaan ini
dilakukan dengan penuh hikmat dari Tuhan, sehingga semuanya beroleh sukacita. Sebagai jemaat, kami taruh pimpinan Sinode GKI dalam setiap gumul dan setiap keadaan yang ada. Tuhan lihat, Tuhan kenal. Sembuhkanlah hamba-Mu. Engkau dokter dan tabib yang agung, akan menyembuhkan. Sebagaimana kata firman-Mu, di pembaringannya aku akan mengangkat dia, di pembariannya aku akan menyembuhkan. Terpujilah Tuhan kami. Inilah syukur dan sukacita kami. Inilah segala yang kami naikkan kepadamu. Angkatlah kedua tangan, buka tingkap langit, curahkanlah berkat-Mu bagi kehidupan kami di negeri berjuta bakal, di negeri Maka kami ada di hari ini menyatukan hati dan syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena segala yang baik yang adalah anugerah telah Engkau curahkan bagi kami umat-Mu yang mendiami tanah yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Terlebih khusus tanah yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan, tanah Waropen. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Hari ini di tempat ini segala syukur dipersembahkan bagi-Mu. Juga kami membawa gumul kami dalam doa ini kepadamu ya Allah, pendengar segala doa. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke kampung-kampung. Dan lebih khusus pemerintah Kabupaten Waropen, Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran di lingkungan Pemda Kabupaten Waropen, juga bersama seluruh ASN yang Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk bekerja di atas tanah dan negeri ini, khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Waropen. Kami berdoa supaya diberi hikmat, kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Berkatilah setiap kerja mereka, dan Tuhan menuntun mereka untuk menyadari dengan sungguh bahwa Tuhanlah yang memilih dan mengutus mereka untuk bekerja. Manusia supaya mereka dipuji, tetapi mereka bekerja untuk Tuhan, supaya lewat hidup dan kerja mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pendengar doa, kami juga mendoakan situasi dan kondisi